Hai Belsti, apa kabar nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Friends hadir menemani Belsti di rumah, tentunya dengan berbagi informasi serta fakta menarik seputar selebriti yang pasti seru buat dibahas. Pengawal informasi kita, gimana kalau lihat cuplikan highlight yang lagi happening di Belsti? Langsung saja, ini dia. Belsti, Paula Verhoeven kembali mencuri perhatian warganet. Di tengah sidang perceraiannya masih bergulir, istri Baim Wong itu diketahui berangkat ke Belanda. Paula terpaksa berangkat ke Belanda karena urusan pekerjaan. Di balik keberangkatan sang model ternyata menyisakan cerita haru. Pasalnya dia tak bisa memboyong kedua putranya yang kini tinggal bersama ayah mereka. Belsti, Fuji Utami alias Fuji kembali menjadi sorotan publik. Adik Fadly Faisal itu dikabarkan saat ini tengah jadi incaran influencer asal Malaysia, Aisyah Khalid. Hal itu bermula ketika video Aisyah Khalid dalam sebuah podcast mengaku ingin mengajak adik ipar almarhumah Vanessa Angel itu untuk berkenalan. Gak hanya itu aja di Belsti, video lama Fuji bertemu dengan Aisyah juga dikait-kaitkan dengan rumor yang sedang beredar di publik. Belsti, Pengadilan Agama Jakarta Pusat akhirnya memutus cerai pasangan Edward Akbar dengan Kimberly Ryder. Putusan tersebut diumumkan secara e-court atau online. Adapun dalam putusan, hak asuh anak jatuh ke tangan Kimberly dan Edward meminta untuk memberikan nafkah anak senilai 6 juta rupiah per bulannya. Meski telah dinyatakan resmi bercerai, Kimberly dan Edward masih memiliki waktu hingga 14 hari untuk mengajukan banding di Belsti. Sebelum akhirnya putusan tersebut dinyatakan sah. Selanjutnya informasi seputar sidang kasus KDRT Cut Intan Nabila yang dilakukan Armor Toreador. Seperti apa sidangnya? Ini dia. Belsti, sidang kasus KDRT yang dilakukan Armor terhadap istrinya, Cut Intan Nabila kembali digelar di Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat. Dalam sidang tersebut, Cut Intan Nabila hadir sebagai saksi korban untuk memberikan kesaksian seputar KDRT yang dialaminya beberapa waktu lalu. Hari ini sidang agenda pemeriksaan saksi korban. Intan Nabila dan juga ada dua saksi Richard, Mahmud dan Moira dan Irma, ya, pembantu rumah tangganya. Intinya ini Intan sebagai korban kan ditanya kembali peristiwanya persisnya seperti apa, berapa kali, ya kan, lalu kemudian apa yang diderita oleh Intan akibat dari KDRT yang dilakukan oleh Armor. Usai sidang berlangsung, Cut Intan mengaku sangat sedih karena menyaksikan kembali peristiwa KDRT yang dilakukan Armor terhadap dirinya dalam persidangan. Selain kesaksian dari Intan, pihaknya juga membawa sejumlah bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalil yang disampaikan JPU. Ada bukti apa kira-kira? Ada foto-foto, ada bukti visum yang memperkuat dalil yang disampaikan oleh JPU. Tapi di Belsti, suasana sidang sempat diwarnai kesedihan. Cut Intan dikatakan tak kuasa menahan air matanya di ruang sidang.
Jangankan Cut Intan nih Besti, semua juga pasti tak sanggup membayangkan apa yang dirasakan Cut Intan kala itu. Selain adanya air mata, suasana sidang juga sempat terjadi adu mulut dari kedua belah pihak. Lantaran kuasa hukum Armor dinilai terlalu berbelit-belit dalam memberikan pertanyaan. Kalau dari JPU, dari hakim sih semua bagus ya. Artinya secara objektif mereka menanyakan peristiwa itu persisnya bagaimana, mencocokkan dengan BAP ya, dengan berkas yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hanya saja memang tadi kita sempat emosi ya, karena dari pihak penasihat hukum dari Armor seakan-akan bertele-tele dan menanyakan sesuatu yang tidak ada korelasinya sama sekali dengan peristiwa yang dialami oleh korban. Dan menurut kami pertanyaan itu membuat seakan-akan ya menggambarkan tidak punya rasa empati terhadap korban. Sikap pihak Armor itu sangat disayangkan oleh pihak Intan di Besti. Mereka menilai pihak Armor seolah-olah tidak menunjukkan sikap empati pada Intan sebagai korban dalam kasus KDRT tersebut. Tapi kemudian ada pertanyaan-pertanyaan seakan-akan bahwa perbuatan ini sesuatu yang wajar karena alasan-alasan yang wajar, gitu kan, aneh sekali. Jadi ada 5 video yang kita jadikan bukti dan mau nggak mau Intan sudah pasti kita saja yang mendengarnya ya, nggak perlu lihat hakim yang melihat, jaksa, semua saja begitu mirisnya melihatnya gitu ya. Jadi apalagi yang mengalami. By the way, saat Mbak Intan kembali ke ruang sidang, masih mengalami trauma atau grogi dari Besti. Lebih ke traumanya melihat videonya. Nangis Intan. ya Karena harus diputar dari awal dan harus dilihat, jadi emang terbawa suasana, karena kan ingat hari itu banget ya Tan. ya. Kalau grogi nggak nih katanya, tapi kalau trauma masih ada ya Besti? Kalau itu sih wajar-wajar aja ya, karena itu sembuhnya pasti nggak spontan. Tapi kalau bicara soal perasaan terhadap Armor gimana nih kira-kira? Cut Intan sudah move on atau belum nih Besti? Ya berusaha melupakan lah. Sidang kasus KDRT yang tak kunjung berakhir, ternyata Intan kerap mendapat pertanyaan dari anak-anak soal keberadaan ayah mereka. Supaya anak-anak tidak bertanya-tanya, Cut Intan mengatakan kalau ayah mereka sedang sekolah. Aku bilang Abi lagi di sekolah, lagi belajar. Aku ngertiin secara ini Abinya lagi dihukum sih enggak. Cuma aku bilang Abinya lagi belajar, lagi sekolah. Jadi anak-anak emang nggak tahu menahu soal aku dengan Armor sampai sejauh ini. Mengenai keputusannya untuk berpisah dengan Armor, Cut Intan kali ini sudah benar-benar bulat. Baginya keputusan itu yang terbaik untuk dirinya dan anak-anaknya. Kalau perceraian sih sebenarnya karena ini adalah yang terbaik untuk dua-duanya, untuk aku, Armor, dan untuk anak-anak. Jadi aku lebih siap. Selain mempersiapkan diri, kini Cut Intan juga tengah mempersiapkan berkas-berkas hingga bukti-bukti. Dan pihaknya juga telah berencana akan melayangkan permohonan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dalam waktu dekat, katanya di Besti. Gugatan itu kan harus lengkap berkasnya ya. Dia harus lengkap karena Intan kemarin itu sempat pindah rumah. Jadi ada beberapa dokumen yang memang akhirnya kita harus siapkan, harus cari dulu, ada yang keselip ya kan. Jadi itu semua sedang dalam proses. Insya Allah doakan semoga Senin itu sudah masuk. Jadi sudah masuk tahap kesaksian dari korban dan saksi mata ya Besti. Semoga saja permasalahan ini segera menemukan titik terang. Informasi yang satu ini masih seputar persidangan kasus KDRT Cut Intan Nabila. Tapi kalau tadi Cut Intan yang memberikan kesaksian dalam persidangan, sekarang giliran pihak Armor yang buka suara terkait hasil persidangan kali ini. Kira-kira apa tanggapan pihak Armor terkait sidang kali ini? Ini dia informasi selengkapnya.
Besti, Cutita Nabila hadir dalam persidangan kasus KDRT yang dilakukan Armor terhadap dirinya. Di sana dia memberikan kesaksian seputar kejadian kasus kekerasan yang dilakukan suaminya. Dari kesaksian Intan dan para saksi lainnya, kuasa hukum Armor Irwan Syah menyoroti kesaksian orang yang ada dalam kejadian tersebut. Setelah kesaksian tersebut ditelaah, kuasa hukum Armor menemukan ada kejanggalan dari kekerasan yang dilakukan Armor terhadap Cut Intan Nabila. Irwan Syah mengatakan bahwa Cut Intan tidak sepenuhnya mengalami KDRT, tapi ditemukan adanya aksi pukul-pukulan, di mana Cut Intan berusaha membalas tindakan Armor pada kala itu. Itu yang menjadi perdebatan tadi, apakah betul pukul-pukulan, apakah tidak. Makanya dibuka tadi, buka lagi videonya tadi. Ternyata memang betul melerai. Itu kalau itu posisinya jelas dengan Armor. Ada pukul-pukulan yang memang tadi setelah saya lihat memang ada perlawanan lah dari Intannya ya. Jadi kita tadi mengkonfirmasi itu aja bahwa ya betul dia melerai karena Armor dan Intan ini dia pukul-pukulan dan intinya Intan membalas apa yang dilakukan oleh Armor. Bagi menguat dalil dari pihak Armor, karena hal itu juga diakui Intan dalam persidangannya. Tadi ada perdebatan juga, tapi diakui Intan tadi ya. Sebelum kejadian pukulan itu, kejadian KDRT itu, Intan itu dipijit dulu pagi itu, dipijit dulu sama Armor. Selain itu, pihak Armor juga mempertanyakan keaslian video CCTV yang dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Pihaknya merasa bukti tersebut tidak sah. Karena memang di CCTV-nya tadi sudah tidak ada lagi ya. Itu ya. Dan jelas kami tadi sudah keberatan atas CCTV, atas video yang baik beredar di luar maupun yang setel di situ. Kenapa kami keberatan? Karena video itu tidak utuh, tidak lagi original. Kan bukti elektronik itu nggak boleh lagi editan, potongan, tidak boleh. Kan nggak bisa jadikan bukti. Alat itu nggak bisa, barang bukti nggak bisa. Karena itu bukti elektronik. Bukti elektronik itu tidak boleh potongan, editan itu nggak boleh. Makanya kami tadi keberatan dan jaksa tidak menjadikan itu sebagai barang bukti maupun sebagai alat bukti. Oke, jangan kemana-mana karena masih ada informasi yang gak kalah menarik, so tetap di Celebrity Fresh.